Mungkin inilah yang tidak selama ini disadari oleh publik, banyak orang ya, bahwa propaganda modern itu tidak selalu bekerja dengan suatu kebohongan. Kadang propaganda itu bekerja melalui, pemindahan sebuah emosional, di mana yang diawali dengan cinta kepada nabi, tapi dialihkan ke sosok figur ataupun kepada, tokoh habaib. Nah, sedikit demi sedikit ya, dari nabi itu kemudian berpindah kepada ahlul bait, kemudian dari ahlul bait itu berpindah kepada habaib. Nah, kemudian dari habaib itu ke tokoh habaib tertentu, sampai akhirnya kritik kepada tokoh itu dianggap sama dengan mengkritik kepada nabi. Nah, ini yang pola-pola ini yang konsisten yang dilakukan terhadap narasi-narasi dakwah ataupun ceramah habaib. Nah, di titik itulah sebuah propaganda itu mencapai bentuknya yang paling efektif. Maka hari ini saya memberikan sebuah hipotesis bahwa semakin tinggi intensitas glorifikasi nasab, maka semakin besar pula kecenderungan terhadap transfer otoritas dari nabi menuju figur yang mengklaim keterhubungan dengan nasab, yang mereka ngaku-ngaku sebagai cucu nabi. Dan ini bisa kita uji dan kita bisa analisis berdasarkan data dan fakta. Jadi tidak hanya bernarasi tok, tapi beberapa data yang memang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah saya olah melalui data sosial media. Nah, berikut kita akan jelaskan bagaimana cara kerja propaganda nasab Alawi di publik secara nasional dan di publik secara di sosial media. Nah, yang pertama, kita melihat temuan besar dari riset sosial media yang sudah pernah saya lakukan di sebelum-sebelumnya. Dari seluruh riset yang saya amati sejak tahun lalu ya, di bulan Juli 2025 sampai hari ini, ada pola yang terus muncul dan itu konsisten, yaitu adalah narasi bertingkat. Di episode sebelumnya saya membahas itu di dalam narasi bertingkat di dalam sebuah ceramah habaib. Nah, di level pertama itu adalah nabi harus dicintai. Ya, secara narasi itu tidak ada masalah, tidak ada perdebatan dan itu clear. Semua muslim itu sepakat, lintas mazhab pun sepakat bahwa kita harus mencintai nabi, kan. Kemudian level kedua itu ahlul bait itu harus dicintai. Dan ini masih diterima luas, masih sangat masuk akal. Karena di Al-Quran pun menyebut bahwa kita wajib mencintai ahlul bait, kan? Nah, kemudian level ketiga, habaib itu harus dicintai. Nah, disinilah sudah mulai masuk titik pergeseran. Karena tidak semua ahlul bait itu adalah habib. Tidak semua ahlul bait itu sayyid dan syarif. Tidak semua ahlul bait itulah zuriyah nabi. Dan tidak semua habaib itu otomatis memiliki otoritas yang sama. Karena habaib ini yang ada di klan Ba'alawi yang mengaku-ngaku cucu nabi. Bahkan sepakat bahwa ahlul bait di dalam Al-Quran itu hanya ada 4. Lalu kisah. Ya, hanya Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, dan Hasan dan Husain. Dan sepakat, tidak ada namanya ahlul bait selain mereka. Jadi kalau misalkan hari ini ada keturunan nabi, ya berarti zuriyah nabi, bukan ahlul bait. Nah, kemudian level keempat, tokoh habib tertentu harus dicintai. Misalkan haulnya Habib-Habib, ya Habib Haul Gresik, Haul Solo, ya Haul Tanggul, Haul Pekalongan dan seterusnya. Nah, tokoh habib itu harus dicintai. Ya, tidak boleh dibenci.
ya, Rizik Syihab, kemudian Lutfi bin Yahya, Taufik Assegaf, dan seterusnya. Nah, disinilah itu pergeseran itu sudah sangat jauh. Inilah muncul pertanyaan publik. Karena semakin turun levelnya, maka itu akan semakin jauh dengan premis awalnya. Premis awal itu level 1, yaitu Nabi harus dicintai, gitu kan. Nah, ini adalah sebuah transfer otoritas. Temuan kedua yang saya temukan di dalam riset sosial media, dan ini yang paling menarik sebenarnya. Saya menyebut istilah itu adalah transfer otoritas, ya, dari pemahaman secara Islam bahwa Nabi harus dicintai sampai dengan habaib itu wajib dicintai. Nah, ketika di awal itu otoritasnya berada kepada Nabi, kemudian berpindah kepada simbol keturunan, kemudian berpindah kepada simbol ataupun kelompok tertentu, dan kemudian berpindah ke figur tertentu. Nah, ketika perpindahan itu terjadi, kritik kepada figur itu seringkali dipersepsikan sebagai kritik kepada habaib. Kemudian levelnya dinaikin lagi. Kritik kepada habaib dianggap kritik kepada ahlul bait. Kemudian naik lagi. Kritik kepada ahlul bait dianggap kritik kepada Nabi. Jadi levelnya dari level 1 ke bawah, bawah kemudian ke atas. Inilah yang membuat diskusi polemik nasab itu nggak akan pernah selesai dan sering menjadi sebuah emosional. Pihak mereka yang selalu emosional ketika ada yang mengkritik habaib, dianggap mengkritik Nabi, dianggap itu kebencian kepada habaib. Karena yang diperdebatkan hari ini bukan lagi argumen, tapi soal identitas. Dan inilah framing yang suka mereka lakukan dengan memframing pembenci habaib. Nah, inilah penemuan yang sangat kuat dalam berbagai sampel, ya, yang pernah saya analisis, baik video dari Pro Ba'alawi, kemudian video-video dari Pro Tesis Keimat, dan video-video yang berceramah netral, ya, itu baik dari lintas platform, tidak hanya YouTube, ya, itu juga di platform X, kemudian di platform Instagram, Facebook, dan seterusnya. Dan berulang kali itu muncul pola, kalau seseorang, ya, mengkritik tokoh Habib tertentu misalkan, maka orang itu, kelompok itu akan dilabelin pembenci habaib. Nah, narasi pembenci habaib ini muncul di publik dari golongan ataupun kelompok kibin-kibinnya Ba'alawi itu sebagai narasi putus asa atas gagalnya ataupun lemahnya mereka mempropagandakan nasab. Maka mereka wajar menyebut imam pembenci habaib, siapa yang mengkritik Habib adalah benci habaib, dan seterusnya. Nah, ini adalah perpaduan antara logika emosional itu mengalahkan sebuah argumen. Nah, di dalam riset yang saya sampaikan, dari berbagai macam penemuan dari bulan Juli 2025 sampai dengan 2026, dan seluruh data set yang telah dianalisis, bahwa model narasi bertingkat itu menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi, mempunyai indikasi yang sangat kuat terhadap pola komunikasi kelompok pro nasab yang kita amati. Nah, secara eksploratif, tingkat kecocokan model itu, ya, dengan narasi bertingkat itu dapat kita perkirakan itu berada sekitar 70-85%. Dan angka itu bukan hasil pengukuran secara statistik final, melainkan sebuah estimasi analisis berdasarkan konsistensi kemunculan variabel dalam berbagai sampel diskursus. Jadi kalau kita lihat indikasi propaganda nasab Ba'alawi itu sangat tinggi, teman-teman. Itu sangat tinggi. Dan model narasi bertingkat itu memiliki kecocokan yang tinggi terhadap pola-pola diskursus pro nasab yang ditemukan dalam riset sosial media yang pernah saya ungkap di konten video saya sebelumnya. Dari cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, kemudian cinta habaib, loyalitas tokoh, kemudian framing pembenci habaib. Itu konsisten narasinya.
Silakan dari tim Balawi meriset sendiri hasilnya. Apakah betul ya mereka itu bukan propaganda nasab, bahkan menuduh tesis K5 adalah propaganda nasab. Ya, buktikan saja. Buktikan saja dengan data-data yang ada, kan bisa diakses. Seluruh platform media sosial itu juga bisa diakses. Data-datanya pun juga bisa diakses ya. Tidak tertutup. Siapapun itu bisa memverifikasi ulang. Siapapun itu juga bisa mereview lagi apa yang saya sampaikan. Dan estimasi kecenderungan pola bahwa ketika kita bicara glorifikasi nasab itu sangat tinggi. Kemudian transfer otoritas itu juga tinggi. Kemudian framing pembenci habaib itu saya buat kategori sangat tinggi. Kemudian transfer loyalitas itu tinggi juga, dan pengalihan sebuah verifikasi itu tinggi. Gak ada yang rendah, dan pola-pola itu konsisten. Sekarang kalau misalkan komentar-komentar kibir-kibir itu pasti ada label pembenci habaib, itu udah pasti. Dimanapun video counter narasi dari protesis K5 untuk mengcounter narasinya habaib, pasti dalam komen itu ada istilah ataupun ada kalimat yaitu pembenci habaib. Maka hipotesis model narasi bertingkat yang saya sampaikan hari ini memiliki tingkat kecocokan yang tinggi terhadap pola diskursus yang ditemukan selama ini kurun waktu 1 tahun, bulan Juli 2025 sampai dengan hari ini bulan Juni 2026. Bukan berarti semua orang melakukannya, bukan berarti semua habaib juga berpikir sama, tetapi pola tersebut itu muncul secara berulang dan itu konsisten. Dan akhirnya kita bisa ambil satu kesimpulan besar, polemik nasab hari ini itu mungkin bukan lagi soal nasab, tapi soal otoritas, soal legitimasi, soal pengaruh, dan pembentukan persepsi publik. Gak heran Pak Rizik kemarin menyerukan perang sosial media, membuat akun, jutaan akun, ratusan akun ya untuk membedah, untuk membreteli ya pembenci Islam, kan gitu. Yang mereka sebut pembenci habaib otomatis pembenci Islam. Ini kan narasi yang mereka bangun. Nah, jika sebuah klaim itu kuat, maka tidak butuh lagi sebuah verifikasi, dan jika sebuah otoritas itu sah, tidak butuh rasa takut untuk mempertahankan dirinya. Demikian saya. Terima kasih.